Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran pemrograman desain web. Kali ini kita akan bahas tentang function di PHP ya. Tapi saya akan ambil sumbernya dari W3 School. Jadi nanti kalian bisa ketikkan saja di sini w3school.com PHP ya. Di W3 School ini banyak ya informasi tentang pemrograman. Jadi dari mulai HTML-nya ini ya, dari mulai HTML, kemudian ini kita pelajari HTML seperti ini. Nah, ini bisa kalian pelajari satu demi satu. Kemudian ada juga CSS ya, di CSS tutorial. Jadi bagaimana membuat CSS dari awal. Kemudian ada juga JavaScript. Nah, ini ya JavaScript, bagaimana cara dasar dari JavaScript. Kemudian di sini ada juga SQL. Terus ada juga Python. Ini ya. Ini semua materi tentang Python. Kemudian ada juga PHP tentunya ya yang kita pelajari ini. Nah, di sini di PHP ini sebagian besar sudah diajarkan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang function. Jadi nanti silakan belajar secara mandiri di sini. Nah, di sini ya ada dibagi 3 bagian: tutorial, PHP form, sama advance, serta PHP OOP. Nah, yang OOP ini biasanya jarang digunakan. Ini yang biasanya untuk kalangan yang lebih high lagi, tapi biasanya sampai ke advance ini ya. Nah, di sini juga ada tentang MySQL database PHP ya. Jadi nanti di sini ada bagaimana koneksi database, kemudian create database, tabel, insert data, kemudian get last ID, kemudian insert multiple data, dan lainnya. Nah, kemudian ada lagi PHP XML. Ini tujuannya untuk membuat XML untuk relasi antar aplikasi ya. Kemudian ada juga PHP ajak. Jadi PHP ajak ini membuat program kita jadi lebih interaktif. Nah, kemudian di sini ada reference lainnya ya. Jadi ini bisa diperdalam di sini. Banyak contoh-contohnya. Kemudian kita bisa running langsung dari website ini. Baik, sekarang saya akan bahas tentang PHP function ya. Nah, PHP function ini maksudnya adalah function yang bisa kita buat secara mandiri ya, bukan function yang sudah ada di dalam PHP. Function yang sudah ada di dalam PHP sudah ada banyak ya. Ini namanya built-in function. Jadi kalian bisa tinggal pakai saja di function yang sudah ada di PHP-nya. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau buat sendiri function tersebut, sintaksnya seperti ini. Function, jadi wajib ini nulis function, kemudian nama dari functionnya apa, kemudian ini wajib ya sintaksnya, kurung, kemudian perintahnya ada di sini, kode yang akan dieksekusinya ada di sini. Nah, di sini ada catatannya nih. Function name harus dimulai dengan huruf ya. Jadi nggak boleh menggunakan spasi di sini. Harus menggunakan underscore. Di sini functionnya tidak case sensitive. Nah, sekarang ini contohnya ya. Nah, ini contohnya function misalkan write message. Di sini perintah yang diberikan adalah hello world. Nah, nanti kita cara manggilnya adalah write message seperti ini. Nah, di W3 School ini kita bisa mencobanya langsung ya. Jadi kita bisa klik ini try yourself. Nah, di sini kita coba ubah-ubah ya.
kita bisa ubah, misalkan di sini tambahkan lagi echo, di sini misalkan PHP. Oke. Nah, sekarang coba kita run. Hasilnya apa? Hasilnya akan ada tampil di sebelah sini. Nah, ini ya, hello world PHP. Nah, sekarang misalkan di sini kan tulisannya write message MSG. Coba kita ketik ininya jadi seperti ini message-nya. Sekarang kita run. Jalan enggak? Masih jalan ya. Artinya untuk namanya di sini dia tidak case sensitif, bisa huruf besar, huruf kecil. Misalkan saya tulis ini write MSG seperti ini, tapi kita panggilnya seperti ini. Kita coba lagi ya, kita run. Kalau seperti ini full seperti ini dia nggak mau ya. Oh, tulisannya salah ya, bukan white ini memang salah, harusnya write MSG. Kita coba run. Nah, berarti nama function ini bebas ya nulisnya ya, boleh alay, besar kecil boleh, besar semua boleh, kecil semua boleh, dan manggilnya juga boleh karena dia tidak case sensitif. Nah, itu ya, itu maksud dari case sensitif itu ya. Sedangkan nama file di PHP itu case sensitif. Jadi ada perbedaan antara case sensitif dan tidak case sensitif. Kalau case sensitif artinya huruf besar, huruf kecil itu berpengaruh. Tapi kalau tidak case sensitif, contohnya seperti ini, huruf besar, huruf kecil itu tidak berpengaruh. Oke, kita lanjutkan lagi di sini ya. Kita lanjutkan lagi ke bawah. PHP function argument. Jadi argumen apa yang bisa kita kirimkan di PHP function. Nah, ini contohnya ya. PHP function, misalkan ini nama functionnya adalah family name ya. Kemudian ini nama argumennya adalah fname. Kemudian di sini echo fname. Nah, ini nama belakangnya, ini nama depannya aja. Nah, sekarang kalau misalnya kita panggil di sini family name Jani, nanti Jani ResNet. Oke, supaya lebih mudah kita coba di code-nya aja seperti ini. Nah, sekarang ada codingnya seperti ini, family name fname. Nah, kemudian misalkan ini nggak pakai hr ya, tapi nggak pakai br tapi pakai hr. Nah, di sini kita run lagi, di sini nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, gini ya. Nah, ResNet itu adalah family name-nya ya. Family name-nya dari si nama front name-nya. Nama depannya yang dikirimkan, kemudian nama belakangnya akan otomatis. Nah, tapi yang kalian harus pahami adalah konsepnya persis seperti matematika fx. Misalkan ini f ya. Misalkan seperti ini, kita bisa merubah juga di sini ya, fx misalkan seperti ini, fx, kemudian di sini kan adalah $x, kemudian ini misalkan seperti ini, atau kayak gini, fx itu adalah y sama dengan ini ada dolarnya, dolar y sama dengan dolar x ditambah 3. Nah, di sini echo dolar y. Oke, ini fungsinya kita bukan family name lagi ya, tadi namanya kita udah ganti, nama functionnya adalah f, jadi f dolar 5 misalkan seperti ini. Oke, kita coba ya, kita run, apa hasilnya. Echo ada error apa ini? Oh, ini ya, titik komanya ketinggalan di sini. Oke, run lagi. Mana nih? Nah, ini hasilnya adalah 8. Kalau misalkan, nah ini sama persis kan ya kayak fungsi matematik. Jadi kita masukkan di sini 5,
Ini 5 nih di sini, kemudian 5 tuh masuk ke sini, 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi di sini ya. Misalkan ada argumennya tadi cuma satu, ini cuma satu, ini satu aja. Nah, sekarang ada dua. Misalkan ada fname sama years, gitu ya. Nah, di sini juga makanya ngirimnya dua juga, karena di sini ada dua argumennya, maka dikirimnya ada dua variabelnya. Nah, oke, kita coba lagi ini ya. Kita coba lagi. Nah, saya baca dulu di sini family name. Misalkan ini fname itu si Hege ini lahirnya tahun 75, kemudian Stel lahirnya tahun 78, Kai Jim itu lahirnya tahun 83. Nanti ya kalau dijalankan seperti ini. Nah, si ResNet sama ini kan udah ada di sini ya, udah ada di sini nih ya. Jadi kesimpulannya di materi yang ini nih, argumennya itu bisa satu, bisa tidak ada argumen yang tadi ya. Ini yang tidak ada argumen yang ini nih. Nah, ini tidak ada argumennya, kemudian ini satu argumen, kemudian yang ini dua argumen. Nah, itu ya. Jadi bisa berbeda-beda. Nah, kemudian di sini PHP is loosely typed language ya. Jadi di sini nih si variabelnya itu bisa dipaksa untuk dengan tipe data yang kita inginkan. Nah, ini contohnya ya. Add number. Misalkan numbernya A itu integer, B itu integer. Integer itu bilangan bulat. Nah, kemudian pada saat kita kirimkan add numbers itu, ini 5 ini benar integer kan, tapi kalau yang 5 days itu kan string ya. Nanti di sini dengan adanya in di sini, maka dia akan dirubah si string ini jadi integer. Nanti hasilnya adalah 5 hari itu jadinya 5. Maka di sini perintahnya adalah 5 ditambah 5. Nanti hasilnya akan dikembalikan nilainya 10 gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini juga sama, kita bisa declare ya. Kita bisa declare datanya ya. Di sini ada strict type sama dengan 1. Nah, di sini hasilnya adalah 5 days ini tidak integer, maka akan menampilkan sebuah error gitu ya. Nah, kemudian ada lagi PHP default argument ya. Jadi di sini argumennya sudah dibuat default. Nah, ini contohnya. Kalau misalkan tidak ada isinya, maka dia akan hasilnya nilainya 50. Jadi misalkan ini ada set tinggi, ada yang 350, ada yang kosong, kemudian ada yang ini, ada yang ini. Nah, kalau yang kosong nanti dia otomatis jadi 50 gitu ya. Kemudian ini tentang function yang lainnya, jadi secara umum sama ya dengan yang di atas tadi. Nah, terus ini pun sama ya. Tadi ada integer, nah sekarang ada float ya, ada tipenya float. Nah, ini hampir sama, semuanya hampir sama, tinggal dicoba satu demi satu supaya kita bisa memahaminya. Nah, di sini ada latihannya juga ya di W3 School itu. Misalkan di sini ada tulisan gini, create a function name my function. Nah, di sini jawabannya apa? Nah, di sini ada tulisannya di sini my function. Jadi berarti di sini ini jawabannya adalah function. Di sininya my function. Nah, gitu ya. Kita coba cek bener nggak jawabannya. Oke. So answer. Tuh jawabannya ya. Head answer. Oke, so answer. Submit answer sini ya. Bentar. Kita cek.
Oh, ini sudah ada jawabannya, cuman tidak terlihat ininya ya. Ini sudah yang tadi kan. Nah, sekarang latihan yang kedua. Latihan kedua di sini call execute a function name function. Nah, jawabannya adalah berarti my function gini tuh ya, submit answer correct. Nah, seperti ini ya maksudnya ya. Next kayak gitu dan seterusnya, nanti kalian bisa latihan di sini. Nah, di sini insert function with two parameter, print the first parameter. Print the first parameter. Mana yang the first? Ini first name-nya, ini the first name-nya, ini yang last name-nya. Karena di sini perintahnya adalah the first parameter. Maka di sini kita ketikkan $f name. Oke, kita submit ya. Coba bener gak sih? Correct. Nah, seperti itu. Nah, itulah latihan yang ada di W3 School. Jadi seru ya, ada latihannya. Sayangnya cuma 4 ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke sini. Nah, sekarang sesudah function ada juga array. Tapi saya nggak bahas ya, silahkan belajar sendiri nih, sama aja. Array itu seperti ini. Saya udah singgung di pertemuan sebelumnya tentang array itu ya. Jadi array misalkan ada mobil nih, sebuah mobil nama arraynya, kemudian isi dari mobil itu ada Volvo, BMW sama Toyota. Nah, array itu dimulai dari angka 0 ya. Jadi kalau misalkan ada 3 data ini, maka isinya adalah 0, 1, 2 gitu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Saya lanjut lagi ke sini ya, PHP Advanced saja. Di sini ada datetime. Nah, datetime itu adalah untuk menarik data tanggal per hari ini. Di sini perintahnya adalah date, kemudian formatnya. Nah, ini contoh-contoh datetime itu seperti ini. Today itu bisa tulisnya years, month, day gitu ya. Kemudian ada years, month, day. Jadi yang di sini kita bisa nulis bebas nih. Tapi kuncinya ada di ininya ya, YMD-nya itu. Nah, di sini ada HHISA gitu ya. Jadi kalau H itu berarti 00 sampai 23. Kalau H kecil itu berarti 01 sampai 12. Ini untuk PM sama AM ya. Kemudian ada I itu untuk menit ya, 0 sampai 59. Kemudian S itu untuk detik dari 0 sampai 59. Kalau A itu untuk menunjukkan AM atau PM. Nah, ini ya. Nah, ini tuh contohnya ya. Oke, selanjutnya ini untuk menyambung ke materi kita yang sekarang. Jadi nanti materi pertemuan ke-7 ini ada 2 ya. Temanya tentang function, karena ini include, ini bagian dari function, tapi functionnya si PHP-nya. Nanti di video kedua adalah praktek bagaimana menggunakan function ya, bagaimana menggunakan function sama PHP include ini yang digunakan untuk menggunakan PHP modular ya. Jadi kita akan membuat sistem modular. Nanti kita bahas di video yang satunya ya. Oke, saya jelaskan dulu yang include. Yang include di sini ada PHP include sama require statement ya. Jadi di sini ada require sama include. Ini untuk mengambil, ini sintaknya ya, saya langsung aja di sini. Sintaknya seperti ini. Jadi ada include, kemudian ada file name. Itu nanti file name di tempat lain itu akan tertarik ada di dalam sintak ini. Kemudian require juga sama. Jadi ada include, ada require. Nah, di sini ada contohnya ya. Ada contohnya untuk penggunaan dari si include sama require. Nah, ini lebih jelasnya yang ini ya. Nah, ini footer itu ada di file lain, kemudian kita include-kan sehingga hasilnya
Jadi nanti akan ditarik dalam satu file. Misalkan kita punya filenya ada 3, isinya header, isi, sama footer. Nah, kita buat file index yang isinya header, isi, sama footer. Nah, seperti itu ya. Itulah file index include ya, buat include. Nanti kita akan coba di video satunya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Nanti kita bahas selanjutnya di video yang satunya ya. Terima kasih. Nanti kalian baca lebih lanjut di W3 School ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.